Selamat datang di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, saya ingatkan kembali bahwa seluruh konten yang disampaikan hanya untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor. Video ini dibuat pada tanggal 3 Februari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga kuartal 3 tahun 2025, serta data pergerakan harga saham hingga penutupan pasar tanggal 2 Februari 2026. Mohon untuk selalu meneliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena sangat mungkin terdapat perbedaan sumber data maupun kekeliruan teknis. Video ini dibuat atas permintaan dari @prokarya6651. Pada video kali ini, kita akan membahas secara sangat mendalam mengenai saham EDGE dengan menggabungkan analisa fundamental jangka panjang, analisa teknikal dan momentum harga, analisa risiko dan disiplin keputusan. Tanpa spekulasi, tanpa FOMO, tanpa janji cuan cepat. Landasan berpikir investasi. Sebelum masuk ke angka dan grafik, kita perlu menyamakan cara berpikir. Dalam channel Saham Cuan, fundamental menjawab apa yang kita beli. Teknikal menjawab kapan dan bagaimana kita bersikap. Tanpa fundamental, teknikal menjadi spekulasi. Tanpa teknikal, fundamental sering salah timing. Tanpa disiplin, keduanya tidak berguna. EDGE adalah contoh saham yang sangat menarik untuk dibedah secara gabungan, karena fundamentalnya kuat tapi mahal. Teknikalnya bullish tapi matang. Profil dan latar belakang perusahaan. PT Indo Internet Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Indonet didirikan pada tahun 1994. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelopor layanan internet dan infrastruktur digital di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan digitalisasi, Indonet melakukan transformasi bisnis yang signifikan. Dari yang awalnya berfokus pada layanan konektivitas, kini EDGE berkembang menjadi penyedia infrastruktur digital terintegrasi, yang meliputi data center, cloud services, managed services, dan digital connectivity untuk segmen enterprise. Model bisnis EDGE tidak menyasar konsumen retail, melainkan korporasi dan pelaku ekonomi digital. Ini penting, karena karakter bisnis B2B memiliki kontrak jangka panjang, pendapatan berulang, namun bersifat padat modal. EDGE memposisikan diri sebagai bisnis enabler, yaitu penyedia infrastruktur yang memungkinkan perusahaan lain melakukan transformasi digital. Struktur anak usaha dan strategi bisnis. Hingga kuartal 3 2025, EDGE memiliki beberapa anak usaha utama. Yang paling dominan adalah PT Eka Grata Data Gemilang, yang bergerak di bidang data center. Anak usaha ini berdiri sejak 2018, memiliki total aset sekitar 3,68 triliun rupiah. Dimiliki hampir 100% oleh EDGE. Ini menunjukkan bahwa inti nilai perusahaan EDGE berada di bisnis data center. Anak usaha lainnya, PT Digital Gayana Eka Grata, PT Netsoft, PT Wiratapura Indo Parahyangan. Namun kontribusi aset dan laba mereka jauh lebih kecil. Artinya, ketika kita menganalisa EDGE, kita tidak perlu bingung dengan diversifikasi bisnis, karena mayoritas nilai perusahaan terkonsentrasi pada data center. Struktur kepemilikan saham-saham. Dari sisi kepemilikan saham, EDGE didominasi oleh grup asing. Lebih dari 92% saham dikuasai oleh Digital Age Hong Kong Ltd dan Digital Age HK SPVI 1 Limited. Sementara kepemilikan publik hanya sekitar 7,9%. Implikasinya, manajemen dan arah strategi sangat terpusat. Dukungan modal dan teknologi relatif kuat. Namun, free float kecil. Sehingga, likuiditas saham terbatas. Harga bisa bergerak volatil, dan saham tidak ramah untuk trader jangka pendek. Analisa pendapatan dan laba. Pendapatan EDGE dalam 12 bulan terakhir tercatat sekitar 842 miliar rupiah. Namun secara year-on-year kuartalan, pendapatan mengalami penurunan sekitar 15%.
Laba bersih TTM tercatat 138 miliar rupiah dengan gross margin 47%, operating margin 26%, dan net margin 12%. Margin ini sebenarnya sangat baik untuk bisnis infrastruktur digital. Namun masalahnya bukan pada margin, melainkan pada skala dan pertumbuhan. Penurunan pendapatan dan EPS menunjukkan bahwa kapasitas data center belum terisi optimal, beban depresiasi tinggi, beban bunga mulai terasa. Ini adalah fase yang sering terjadi pada bisnis data center yang sedang agresif ekspansi. Return dan efisiensi modal. Sekarang kita masuk ke aspek yang sangat penting dalam value investing, yaitu return on capital. ROE EDGE berada sekitar 7,7%, ROIC sekitar 6,9%, ROA hanya 3,4%. Ini berarti perusahaan belum menghasilkan imbal hasil tinggi atas modal besar yang ditanamkan. Aset besar belum sepenuhnya produktif. Investor saat ini membayar masa depan, bukan kinerja sekarang. Bagi value investor konservatif, angka ini belum menarik. Arus kas dan capex. Ini adalah bagian paling krusial dari analisa EDGE. Cash flow operasional masih positif 381 miliar rupiah. Namun belanja modal mencapai 981 miliar. Akibatnya, free cash flow TTM minus 600 miliar rupiah. Perusahaan masih bergantung pada pendanaan eksternal. Ini bukan hal yang salah, selama ekspansi berhasil menghasilkan pendapatan di masa depan. Namun, jika utilisasi data center lambat, maka beban bunga meningkat, tekanan neraca bertambah, dan risiko dilusi bisa muncul. Neraca dan risiko keuangan. Total aset EDGE sekitar 4,02 triliun rupiah, total liabilitas sekitar 2,23 triliun rupiah, hutang jangka panjang mencapai 1,51 miliar rupiah, sementara kas hanya 206 miliar rupiah. Current ratio di bawah 1, menunjukkan likuiditas jangka pendek cukup ketat. Namun, sisi positifnya, interest coverage sangat tinggi. Altman Z-score di zona aman. Artinya, risiko kebangkrutan rendah, tapi fleksibilitas keuangan terbatas. Valuasi saham. Dengan harga pasar saat ini EDGE diperdagangkan pada PE TTM sekitar 77 kali, PBV hampir 6 kali, EV EBITDA sekitar 29 kali. Ini adalah valuasi yang sangat mahal untuk kondisi pendapatan sedang menurun, free cash flow negatif, return belum optimal, risiko eksekusi tinggi. Momentum dan perilaku harga. Dalam 1 tahun terakhir, saham EDGE naik lebih dari 40%. Harga mendekati level tertingginya. Ini menunjukkan ekspektasi masa depan sudah tercermin di harga. Saham sensitif terhadap kekecewaan kinerja. EDGE saat ini bukan saham murah, melainkan saham dengan cerita pertumbuhan. Kesimpulan analisa fundamental. EDGE adalah bisnis berkualitas, infrastruktur strategis, didukung grup global, namun juga valuasi mahal, free cash flow negatif, return belum optimal, risiko eksekusi tinggi. Analisa teknikal. Struktur teknikal jangka panjang. Time frame weekly. Higher high dan higher low. MA50 dan MA200 di bawah harga. Tren besar masih bullish. Tidak ada pola pembalikan mayor. Secara teknikal jangka panjang, H masih uptrend. Teknikal menengah dan momentum. Time frame daily. Harga dekat all-time high, jarak dengan MA cukup lebar, RSI mendekati overbought, MACD melandai. Ini adalah ciri uptrend matang. Biasanya diikuti konsolidasi, pullback sehat. Support, resistance, dan skenario. Resistance 7.400 sampai 7.500. Support 6.800, 6.200, kunci tren 5.500, invalidasi. Skenario paling realistis. Konsolidasi, bukan rally agresif. Sinkronisasi fundamental dan teknikal. Fundamental, bisnis bagus, mahal, masih membangun. Teknikal, uptrend, momentum jenuh, resiko koreksi.
Sinkronisasi ini memberi pesan, H bukan saham untuk dikejar, H cocok dipantau dan dikelola. Kesimpulan akhir, H adalah infrastruktur digital strategis, margin bisnis kuat, dukungan grup global, namun juga valuasi mahal, free cash flow negatif, resiko eksekusi tinggi. H adalah saham growth jangka panjang, bukan saham value saat ini. Cocok untuk investor sabar, horizon 5-10 tahun, siap volatilitas. Tidak cocok untuk pencari dividen, trader spekulatif, investor tanpa manajemen resiko. Demikian analisa gabungan fundamental dan teknikal. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke sesama investor. Di channel Saham Cuan, kita tidak mengejar sensasi, kita mengejar pemahaman dan disiplin. Sampai jumpa di video berikutnya.